Kali ini kita akan bahas TWS kedua di tahun ini sama dari brand ROS Technics. And this is simply wow me. Biar gak banyak lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikit bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Kali ini kita akan membahas TWS kembali dari brand ROS Technics yang diberi nama Airfree i3, di mana TWS ini menggunakan single dynamic driver 10mm DLC. Dan untuk fitur-fiturnya kalian gak usah pusing lagi karena dia sudah cukup lengkap, menggunakan Bluetooth 5.3, IPX rating 5 untuk tahan airnya dan juga baterai badak, serta mendukung LDAC juga. Untuk speknya ya menurut saya sudah cukup standar kekinian lah. Dan kita mau thanks berat untuk ROS Technics sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah, kalian bisa cek aja langsung, dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Oke, untuk packagingnya dari TWS 1 ini pernah kita bahas pada video terbisa, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan secara sensasi unboxing sebenarnya ya mirip-mirip seperti yang lain, cuman ada satu hal yang membuat TWS 1 ini berbeda, yaitu ada sebuah dustproof case yang memberikan kesan lebih mewah untuk TWS ini. Dan tidak pernah saya temukan unboxing yang TWS apapun ya dengan memberikan sebuah dustproof case seperti ini. Dan ini sebuah case yang sederhana tapi kokoh dan mewah banget untuk sebuah TWS. Untuk kelengkapannya ya standar aja, ada TWS-nya, lalu ada dustproof case, ini yang tidak banyak ditemukan ya. Lalu juga ada USB-C, kabel USB-C, dan juga manual book. Dan mengingat ada dustproof case ini memberikan kesan lebih mewah, dan menurut saya packagingnya cukup mantap dengan dustproof case ini. Selanjutnya kita bahas build quality dari TWS 1 ini. Oke, build quality dari TWS 1 ini semuanya berbahan plastik ya. Untuk case-nya sendiri memiliki bentuk persegi panjang dan memiliki sudut-sudut yang membulat seperti ini ya, dengan warna pale gold dengan finishing doff seperti ini. Tapi di bagian atasnya di sini bahannya ada sedikit plat metal gitu ya, ada tulisan Airfree di sini. Bagian depannya sini ada LED indikator dan logo dari ROS Technics. Di bagian bawah ada USB-C-nya untuk charging. Ya, chargingnya kok di bagian bawah ya, harusnya di sini lebih enak ya. Dan ada tulisan-tulisan di sini, kalian bisa lihat aja. Dan di belakang sini ada sebuah tombol reset dan juga engselnya. Pada saat kita buka kan seperti ini, bahannya juga plastik semua untuk bagian dalamnya. Untuk AirPod-nya atau TWS-nya seperti ini ya. Jadi kita lihat aja, TWS-nya seperti bentuknya seperti AirPod, dan di sini adalah touch panel ya di sini ya. Jadi bukan hanya ornamen aja, tapi sebuah touch panel di sini. Bentuknya seperti ini, dan di sini ada untuk charging pin-nya mungkin ya di sini. Untuk nozzle-nya seperti ini, bahannya sama seperti bahan dari housing-nya juga. Kita akan ukur aja berapa untuk diameternya. 6 mm, ya, sekitar 6 mm. 6 mm untuk nozzle-nya. Jadi 6 mm dulu mungkin saya merasa 6 mm besar banget ya, tapi sekarang kok terasa kecil ya. Jadi standar aja gitu ya. Dan nozzle-nya ini kalian bisa lihat di sini ya, pendek aja. Dan sudah ada lips-nya serta sudah ada filternya juga di sini. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi, di sini ada dua buah lubang ya. Satu mungkin fan hole, satu mungkin untuk mic-nya. Mungkin ya tapi. Untuk permainan warnanya juga unik ya di sini ya, permainan warna coklat muda, dan di sini ada warna abu-abunya. Jadi keren aja sih, senada dengan case-nya juga yang warnanya pale gold seperti ini. Ada dua pilihan warna lain, sebenarnya ada warna hitam dan juga warna pink. Tapi saya memang paling suka yang warna gold sih, lebih mantep aja warnanya. Oke, selanjutnya kita bahas fitting dan fitur dari TWS 1 ini. Untuk earbud-nya sendiri berbentuk seperti AirPod gini ya, kalian bisa lihat ada tangkainya juga di sini. Jadi memang berbentuk seperti AirPod gini ya. Dan untuk pemakaian sendiri sebenarnya saya nggak ada masalah yang gimana-gimana ya. Cuma menurut saya lebih nyaman aja untuk pemakaiannya seperti yang keramik kemarin ya, yang ceramics itu, dibandingkan yang ada tangkainya gini menurut saya. Dan somehow ini juga sebenarnya super nyaman aja berbentuk AirPod seperti ini ya. Tapi mungkin kalau bicara soal kekedapan masih lebih kedap yang ceramics. Jadi yang ceramics yang seperti bin gitu ya, seperti biji-bijian gitu. Lebih enak aja untuk dipakai daripada yang ada tangkainya gini sih. Fitur dari TWS 1 ini sendiri, baterainya ini badak banget, bisa sampai 50 jam. Jadi gila banget, kalian gunain dari pagi sampai pagi pun masih nyala ya TWS 1 ini. Sudah ada touch panel juga yang berfungsi pada budnya ya. Jadi kalian bisa, tadi saya tunjukkan juga di build quality, ada
fungsi dari touch panelnya itu. Cukup low latency juga dan built-in mic juga untuk TWS 1 ini. Jadi sudah paket lengkap lah. Selain itu, kelebihan lainnya juga bisa pairing lebih dari satu device, sudah IPX rating 5 yang pastinya diajak outdoor activity juga kalian nggak pusing. Dan sudah ada softwarenya juga untuk TWS 1 ini dan sudah saya gunakan sih. Ada 3 mode di situ yang bisa kalian pilih, ANC yang kedap banget, normal dan juga transparan. Dan selain itu juga kalian mengaktifkan LDAC-nya dari situ juga, tapi harus matikan dual connection-nya untuk diatur-atur di situ ya. Jadi kalian install aja untuk aplikasinya, cari aja ROS Technics gitu, nanti bisa ada aplikasinya kalian install aja dan dia auto detect untuk TWS-nya. Dan so far sih nggak ada protes untuk fitting dan fiturnya cukup oke lah overall menurut saya. Untuk arah suara dari TWS 1 ini bisa dikategorikan suara yang cukup balance, agak mild V dikit ya. Dan juga sudah mendukung SBC, AAC, dan juga LDAC untuk format dari TWS 1 ini. Jadi ada AAC aja sebenarnya saya sudah sangat-sangat bersyukur, apalagi ada LDAC. Dan di sini kita menggunakan mode Hi-Fi di TWS 1 ini. Sebenarnya ada 3 mode yang bisa kalian utak-atik di softwarenya. Ada mode Pop, Rock, dan juga Hi-Fi. Untuk pairingnya sendiri, kita pairing TWS 1 ini dengan S23 Ultra yang saya gunakan untuk daily use. Dan suara yang paling saya suka sendiri adalah neutral warm sounding. Nah, untuk tonal dari TWS 1 ini, bassnya ini bisa dikategorikan terasa ada energinya, tidak super tebal banget, but good quantity and quality menurut saya. Mid-nya pun terkesan clear, rada neutral warm dikit sesuai dengan kesukaan saya. Untuk mid-nya sih asik-asik aja untuk diajak berbagai macam genre dan cukup oke lah untuk suaranya. Cukup safe juga. Lanjut ke bagian treble, cukup ada energi treble-nya di sini, kesan seringnya terasa, tapi masih dalam kategori yang terkontrol. Untuk teknisnya sendiri menurut saya cukup nice dan detail untuk sebuah TWS. Jadi ini lebih detail, lebih clarity-nya juga lebih dapat jika dibandingkan dengan Ceramix yang pernah kita review sebelumnya. Harganya pun beda sih, ini lebih mahal dikit dari Ceramix, ya itulah. Oke, selanjutnya kita bahas pro dan cons dari TWS 1 ini. TWS 1 ini cons-nya bagi saya yaitu suara suara disconnect, ya kayak ada suara ceweknya gitu bilang disconnect, lalu connect, lalu pindah-pindah mode. Itu bahasa China dan saya nggak ngerti ini mode apa, ini sekarang bahasanya apa, ngomong apa, saya juga nggak paham karena bahasa defaultnya adalah bahasa China. Dan di aplikasinya tidak bisa dirubah, saya cek-cek nggak ada yang bisa rubah sih untuk bahasa dari TWS ini. Jadi bahasa defaultnya itu sudah bukan bahasa Inggris tapi bahasa China. Yang di keramik kemarin bahasa Inggris ya, ini yang bahasa China. Dan tidak familiar, agak membingungkan aja buat saya. Untuk pro-nya dari TWS 1 ini suaranya menurut saya oke banget untuk sebuah TWS. Dan enjoyable untuk saya sendiri. Untuk pro yang kedua yaitu softwarenya cukup oke. Softwarenya untungnya nggak berbahasa China juga ya, saya nggak bisa baca tambahan Inggris, bahasanya Inggris ya. Tapi kalian bisa ganti-ganti untuk bahasa di softwarenya. Tapi memang bahasa dari suara pada saat connect, disconnect, play, pause, dan lain-lain itu suara dari TWS 1 ini bahasanya China, jadi agak annoying aja. Saat pindah mode juga kita nggak tahu ini mode apa. Dan untuk value for money-nya di angka 800 ribuan, TWS 1 ini menurut saya lebih menarik jika dibandingkan dengan Ceramix kemarin ya. Kalau kalian suka dengan suara Ceramix, memang suka dengan suara yang warm, tetap bisa pilih Ceramix. Cuma kalian mencari suara yang lebih balance, ini adalah pilihan yang tepat. Tapi ya fittingnya balik lagi ke preferensi ya. Kesimpulan, buat kalian yang memang mencari garis tengah antara kuping audiophile dan kuping orang awam, ini adalah TWS yang tepat yang bisa kalian andalkan dan pilih sebagai alternatif. Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai TWS 1 ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @SoundDignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar TWS 1 ini, feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari SoundDignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.